Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi ke-11 yang saya lihat sih banyak muslimin masih belum mempelajarinya, padahal materi ini itu sangat penting, yaitu piagam pemboikotan keluarga Nabi di Mekah ya, sebelum hijrah. Insyaallah kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW tentu ya terus didukung oleh keluarganya maupun oleh kaum muslimin secara keseluruhan di kota Mekah, dilindungi terus dari kejahatan para petinggi Quraisy yang makin hari makin bulat tekadnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal ini tidak bisa dilaksanakan karena Rasulullah memiliki banyak pembela, banyak penjaga yang melindunginya, banyak walinya, yaitu tentu Allah dan para malaikatnya. Namun dari manusia ini adalah keluarganya, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang mana Bani Hashim merupakan ini ya pengurus jemaah haji, sehingga posisinya sangat kuat sekali di kota Makkah, dan didukung juga oleh keturunan Al-Muttalib, yang mana keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang biasa memimpin Makkah. Misalkan saja dulu ya, ada Syaibah atau Hashim, pemimpin Makkah, kemudian ada Al-Muttalib, pemimpin Makkah, ada Abdul Muttalib, pemimpin Makkah, ada sekarang Abu Thalib, pemimpin Makkah juga, sehingga Rasulullah merupakan orang yang sangat mulia dan dimuliakan. Sangat kuat kebangsawanannya. Sehingga kalau ada yang menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama supaya hidup mulia, supaya hidup enak, supaya jadi bangsawan, jadi pengatur, maka ini adalah tuduhan yang tidak logis, karena Rasulullah asal menunggu Abu Thalib wafat, niscaya orang-orang akan mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin di kota Makkah. Namun hal ini tidak Rasulullah lakukan karena Rasulullah mendapatkan wahyu, dan dengan adanya wahyu Rasulullah justru mempertaruhkan hidup dan hartanya, keluarganya semua di jalan dakwah. Dan sudah saya beritahukan dari sebelum-sebelumnya bahwa ikatan jahiliyah adalah ikatan kekeluargaan, ikatan sesama kabilah. Maka Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib melindungi Rasulullah SAW, baik mereka dalam kondisi muslim maupun dalam kondisi kafir, semua setia melindungi Rasulullah SAW, karena inilah ikatan yang ada. Dan apalagi Rasulullah dilindungi langsung oleh pemimpin kota Makkah saat itu, yaitu Abu Thalib, maka Rasulullah benar-benar kuat perlindungannya, dan bila orang-orang berani macam-macam dengan Rasulullah, maka akan banyak orang yang menuntut dan bahkan menumpahkan darah demi membalaskan kematian Rasulullah bila orang-orang sampai berani untuk membunuh Rasulullah. Memang kenyataannya banyak orang yang nekat mau membunuh Rasulullah, namun Allah selalu menjaga Rasulullah, baik ditunjukkan unta yang besar, makhluk-makhluk yang menyeramkan, azab-azab,
dan berbagai macam hal sehingga orang-orang selalu tidak jadi dan tidak sanggup untuk membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah juga sangat berwibawa sekali sehingga kadang ada orang yang berniat buruk, namun ketika bertemu Rasulullah niat buruknya itu tidak jadi karena gentar dengan wibawa Rasulullah. Dan situasi menjadi semakin menguntungkan bagi Rasulullah karena ternyata paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang sebelumnya memang masih musyrik tapi melindungi Rasulullah, maka dengan Rasulullah mendapat siksaan dari para petinggi Quraisy, maka Hamzah pun marah dan akhirnya dia masuk Islam sehingga semakin kuatlah perlindungan Hamzah kepada Rasulullah, yang mana Hamzah pada saat itu adalah bukan hanya petinggi di kota Mekah, tetapi juga jawara. Yang mana orang-orang kalau melihat ia berburu, maka Hamzah pulang membawa buruannya itu singa, buruannya itu hewan-hewan buas, dan kalau bertarung dengan banyak orang, maka orang pasti kalah. Kemudian pandai sekali berkuda dan berperang, sehingga menggetarkan musuh-musuh Islam. Kemudian Rasulullah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada satu dari dua Umar atau Amr. Jadi yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah adalah bukan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Abu Jahal sudah berkali-kali ya takjub dengan Islam, menangis dengan Quran, bahkan menganggap Rasulullah itu mendakwahkan hal yang benar. Tetapi Abu Jahal menolak karena berbeda kabilah. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Sebelumnya dipanggil Abul Hakam, bapak kecerdasan, bapak keadilan, bapak kebaikan. Maka diganti nama tersebut jadi Abu Jahal, walaupun Abu Jahal sejatinya pintar, kaya, cerdas, terampil, pandai berdagang, dan pandai berdiplomasi, tetapi ternyata bukan itu bodoh. Bodoh itu adalah ketika ada kebenaran, ditolak dengan mati-matian, maka digantilah bukan bapak kecerdasan, tetapi bapak kebodohan. Kemudian ada Umar bin Khattab yang tadi saya ceritakan bahwa Rasulullah berdoa dan ternyata Allah lebih berkenan agar Umar bin Khattab menerima hidayah, maka masuklah Umar ke dalam Islam yang tidak akan saya ceritakan di sini. Tetapi masuknya Islam Umar bin Khattab dari kabilah Adi merupakan pukulan telak bagi kaum musyrikin, karena Umar bin Khattab ini badannya luar biasa besar, badannya luar biasa kuat, orangnya luar biasa tegas, tidak ada basa-basi terhadap kebenaran atau sesuatu, yang mana sifat yang keras, yang kuatnya ini saat Umar masuk Islam dipakai untuk membela Islam, sampai-sampai ia ketika masuk Islam maka didatangilah orang-orang, para petinggi-petinggi Quraisy itu diketuk rumahnya dan dikabari bahwa Umar masuk Islam. Dan bahkan Umar ke Ka'bah dan dikeroyok banyak orang, namun ternyata Umar berhasil mempertahankan dirinya sehingga pertarungan terus-terusan dalam waktu lama, seorang melawan banyak. Umar bin Khattab yang sangat perkasa ini dan masuk Islam sangat tegas dan bahkan melindungi Islam dengan pedangnya sehingga orang lain tidak berani untuk menusukkan mengayunkan pedangnya terhadap muslimin. Maka muslimin pun mulai dari Umar masuk Islam benar-benar berubah. Umar ketika masuk Islam, maka muslimin berani melawan orang yang menyiksanya. Maka muslimin berani ibadah di depan Ka'bah, berani tawaf, berani sholat. Kaum muslimin menjadi berwibawa di hadapan orang-orang. Sehingga hampir seluruh penyiksaan secara fisik itu hilang setelah Umar masuk Islam. Sehingga ini benar-benar suatu pertolongan Allah, benar-benar suatu hal yang sangat hebat, karena sebelumnya baru saja umat Islam disiksa habis-habisan. Ternyata saat Umar masuk Islam, benar-benar kaum muslimin menjadi hidup dengan lebih terhormat, menjadi tidak dizolimi, tidak mengalami kekerasan fisik, tidak lagi diancam nyawanya. Nah, akhirnya karena orang-orang Quraisy ini tidak punya jalan lain untuk menekan Islam, maka mereka pun melakukan sejumlah hal.
Yang pertama adalah berdiplomasi dengan Rasulullah. Ditawarkan Rasulullah untuk menjadi raja, untuk menjadi untuk mengambil seluruh harta-harta para petinggi Quraisy. Ditawarkan perempuan-perempuan mana saja yang Rasulullah inginkan. Namun Rasulullah menolak tawaran itu semua. Rasulullah menolak menjadi raja, menolak seluruh harta, menolak perempuan-perempuan demi tegaknya dakwah Islam. Kemudian Rasulullah juga ditawarkan untuk bergantian. Muslimin nanti ikut menyembah sebagaimana orang-orang musyrik, nanti orang musyrik ikut menyembah sebagaimana orang-orang muslim. Dan ini ditolak oleh Rasulullah dan Allah sendiri yang menurunkan wahyu untuk ini. Insya Allah familiar untuk kita semua ya. Suratnya itu surat Al-Kafirun. Intinya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, wali ya dini, dan bagiku adalah agamaku. Jadi jangan dicampur-campur. Melihat sudah tidak ada lagi cara untuk menekan muslimin karena tidak bisa lagi dengan kekerasan fisik ataupun cemoohan, maka orang-orang Quraisy sepakat untuk memboikot keluarga Rasulullah, yaitu berupa di sohifah ya, berupa di suhuf, di lembaran yang dirapatkan di perkampungan Bani Kinanah di lembah Muhassab, yang mana isinya adalah tidak boleh ada jual beli, tidak boleh bergaul, tidak boleh memasuki rumahnya, tidak boleh ya intinya berteman, bersahabat, dan bahkan memutuskan semua hubungan pernikahan, sehingga bercerailah orang-orang yang berbeda agamanya. Yang Islam, yang musyrik tidak lagi ada dalam pernikahan-pernikahan kecuali sedikit sekali. Nah, akhirnya pemboikatan ini pun digantung di dalam Ka'bah sebagai bentuk keseriusan mereka. Maka orang-orang Mekah pun banyak yang mau tidak mau mengikuti perjanjian yang mengerikan tersebut. Selama 3 tahun kaum muslimin mengungsi ke suatu celah bukit milik Abu Thalib, yang mana di sana mereka kelaparan, kehausan, kemiskinan, sampai-sampai mereka memakan dedaunan, mereka memakan kulit-kulit pohon, dan makanan yang masuk ke sana pun melalui selundupan. Karena perdagangan sudah tidak lagi berjalan di kota Makkah, bahkan dengan boikot ini, orang-orang Makkah mencegat para kafilah dagang di luar kota Makkah supaya tidak dibeli kaum muslimin. Bila kaum muslimin membeli, maka harganya dibuat menjadi tidak manusiawi, sehingga memiskinkan kaum muslimin bila memaksakan untuk membeli kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun akhirnya kelaparan dan makan hanya barang-barang selundupan yang bisa didatangkan. Dan orang-orang banyak yang jatuh sakit, perempuan-perempuan menangis-nangis, menjerit-jerit, bayi-bayi kelaparan. Ini merupakan 3 tahun yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah dan bagi muslimin secara umum, dan juga bahkan bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka semua kesulitan dengan adanya pemboikotan ini. Akhirnya setelah 3 tahun, orang-orang petinggi Quraisy pun tidak semuanya jahat ya, tidak semuanya kejam terhadap muslimin. Mereka merasa iba dengan penderitaan kaum muslimin yang benar-benar hidup dalam penderitaan yang sangat. Maka sejumlah orang petinggi dari Quraisy, petinggi-petinggi ini mereka membuat satu musyawarah yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi mereka sebelumnya berkumpul ingin membatalkan sohifah ini dengan membuat musyawarah buatan di Ka'bah. Jadi memang musyawarahnya sebenarnya palsu, yang asli adalah mereka yang sebelumnya berunding untuk membuat suatu propaganda. Di antaranya adalah orang-orang tersebut Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham,
Zam'ah bil Aswad, mereka yang bermusyawarah di Hajun. Nah, maka mereka pun dimulai dari Zuhair yang pertama-tama memulai musyawarah di depan Ka'bah untuk mendapat legitimasi di kota Mekah. Maka Zuhair pun setelah tawaf, maka berteriak bahwa ia membatalkan perjanjian tersebut. Orang-orang tentu jadi memperhatikan Zuhair. Dan Abu Jahal datang untuk menolak ucapan yang Zuhair ucapan tersebut terkait pembatalan. Kemudian satu persatu dari orang yang tidak suka yang sudah direncanakan sebelumnya bermunculan, seolah-olah ini disetujui oleh seluruh petinggi Quraisy, oleh seluruh masyarakat Makkah. Itu ya tadi ya, Hisham bin Amr, kemudian Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari, Zam'ah, sehingga satu persatu orang tersebut menunjukkan persetujuannya, maka ini menjadi keributan di sekitar Ka'bah. Orang-orang mulai berani mempertentangkan tentang piagam pemboikotan tersebut. Lalu di saat orang-orang sudah jenuh dan ingin membatalkan pemboikotan tersebut, Abu Thalib datang membawa pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah bahwa Rasulullah telah diwahyukan bila piagam perjanjian tersebut, sahifah tersebut sudah dimakan rayap kecuali yang ada tulisan Allahnya. Nah, maka mereka pun bermusyawarah dengan isi musyawarah bahwa bila di dalam Ka'bah ini sahifah yang digantungkan benar-benar dimakan rayap, maka Quraisy akan membatalkan pemboikotan. Namun bila ternyata Rasulullah berdusta, di dalam Ka'bah ternyata sahifahnya masih ada, maka Rasulullah akan diserahkan karena Rasulullah terbukti berbohong dan bukan nabi, dan diserahkan untuk dibunuh. Jadi memang taruhan nyawa. Akhirnya Mut'im bin Adi pun masuk ke Ka'bah dan membuktikannya bahwa benar dimakan rayap sahifah tersebut. Maka diumumkanlah pada hari itu dibatalkan pemboikotan kepada Rasulullah, kepada muslimin, kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dari pemboikotan yang sudah kita bahas sebelumnya. Pemboikotan ini membawa luka yang dalam ya, tentu dalam arti luka perasaan, luka kesehatan. Ini bagi misalkan Abu Thalib yang memang saat itu masih musyrik, namun membela Rasulullah habis-habisan, maka Abu Thalib fisiknya benar-benar drop, benar-benar jadi lemah. Bahkan bukan hanya Abu Thalib ya, Khadijah juga fisiknya drop, fisiknya lemah. Yang nanti insya Allah pada episode berikutnya kita akan menceritakan tahun kesedihan di mana Abu Thalib dan Khadijah wafat. Di antaranya adalah karena kelelahan, kelaparan, kurang gizi dari pemboikotan piagam pemboikotan keluarga Rasulullah. Baik, itu yang disampaikan saya sekarang. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya sangat berharap teman-teman semua di sini sudah mengisi kuisnya. Tapi kuis untuk hari ini saya lihat nilainya besar-besar. Mudah-mudahan karena teman-teman ini ya memahami materinya, saya membuat kuis sedemikian supaya soalnya tidak mudah ditebak-tebak. Tapi ternyata setelah saya buat agak rumit sekalipun, ternyata nilainya tetap besar-besar. Mudah-mudahan ini memang karena teman-teman sudah belajar dari Sirah Nabawiyah. Baik, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup banyak yang datang pada live sekarang. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita bersalawat dulu kepada Rasulullah dengan salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa reuni di surga Firdaus bersama Rasulullah karena besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah dan Allah ridho dengan kecintaan kita tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mari kita istighfar terlebih dahulu atas dosa-dosa kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.